Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 30 Juli 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dalam kehidupan kami ini, oleh karena kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kesehatan kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Saat ini kami akan memulai kegiatan kami dengan terlebih dahulu membaca serta merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami agar boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca serta renungkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Firman Tuhan, kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema perenungan kita hari ini yaitu mengasihi musuh, wujud kesempurnaan kasih. Lan bahasa Toraya nakua umpakoboro eyali yamo pak kaboro tongan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pemerintah apartheid di Afrika Selatan membuat Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Namun, setelah dibebaskan dan menjadi presiden, ia tidak membalas dendam, melainkan mengajak berdamai dengan mereka yang dulu menindasnya. Ini adalah kisah inspiratif yang mengharukan bagi dunia, sekaligus merupakan kisah yang mampu melakukan perintah Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya dari kasih. Tuhan Yesus menantang kita untuk melampaui kebiasaan yang mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita dituntun untuk melakukan kasih yang sesungguhnya, yaitu dengan cara mengasihi orang yang kelihatannya tidak akan mungkin mengasihi kita. Dasarnya adalah kasih Allah sendiri yang menyatakan kasih yang sejati kepada semua orang. Kasih yang seperti itulah yang menjadi ukuran kesempurnaan atau teleos, yakni kedewasaan, keutuhan, dan kemampuan mencapai tujuan akhir. Dewasa ini, sepertinya rasa benci dan permusuhan semakin terbuka di ruang publik. Perpecahan yang tajam atau polarisasi kelihatannya semakin mewarnai semua bidang kehidupan. Misalnya politik, agama, sosial, dan ekonomi. Media sosial menjadi tempat saling menghujamkan berbagai kebencian, kemarahan, dan upaya saling menjatuhkan. Di tempat kerja, keluarga, organisasi, dan komunitas, seringkali relasi dengan sesama manusia dicederai oleh permusuhan dan kebencian. Mengasihi orang yang membenci kita bukanlah ketidakberdayaan, namun itulah kekuatan terbesar dari kasih. Melakukannya memang tidaklah mudah, tetapi pasti selalu membawa kelepasan dan kedamaian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu, ya Tuhan, hari ini. Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk menyatakan kasih kepada semua orang di dalam kehidupan kami.
Kiranya itu menjadi pola hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu untuk terus saling mengasihi. Terpujilah Engkau, ya Allah, dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya edisi Rabu 30 Juli 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.